Halo teman-teman, ketemu lagi di Beraldino Studio. Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat fungsi helper pada Laravel 8. Di sini saya akan mencontohkan membuat fungsi untuk menghitung sudah berapa hari suatu artikel diterbitkan pada sebuah website. Oke, langsung saja kita buka kode editornya. Yang pertama, seperti biasa, jalankan service server development Laravel. Di sini saya menggunakan default project Laravel. Kemudian di sini saya sudah menyediakan database di mana ada tabel artikel yang nantinya akan saya gunakan untuk menampilkan data pada praktek di video ini. Oke, ini adalah tabel artikel, yang mana tabel ini nanti akan saya gunakan untuk menampilkan data. Pastikan teman-teman sudah mengatur koneksi database. Oke, kita mulai. Langkah pertama, saya akan membuatkan satu controller sebagai contoh artikel controller. Kemudian saya akan buatkan satu metode, misalnya metode index. Oke. Kemudian langkah kedua saya akan membuatkan satu route untuk menampilkan data. Dalam hal ini adalah data artikel. Yang pertama, import terlebih dahulu controllernya. Oke, kemudian saya tulis route-nya. Oke, seperti ini saja route-nya. Di save. Sekarang coba akses di browsernya. Oke, sudah bisa. Oke teman-teman, sekarang masuk ke langkah ketiga. Saya akan buatkan view untuk artikel. Di sini sudah ada master layout default dari Laravel. Kemudian kembali ke controller untuk mengarahkan view-nya. Sekarang coba akses di browser. Oke, sudah berhasil view-nya. Sekarang masuk ke langkah keempat, saya akan buatkan model artikel.
Kemudian masuk ke langkah kelima. Di sini saya akan menuliskan kode program untuk menampilkan data artikel. Yang pertama, import terlebih dahulu model artikelnya. Oke. Kemudian buat variabel artikel. Oke, seperti ini saja, di save. Sekarang masuk ke langkah ke-6. Saya akan menuliskan kode pada view artikel untuk menampilkan data artikel. Oke, seperti ini. Sekarang coba akses di browser. Oke teman-teman, di sini sudah tampil datanya. Nah, di sini pada kolom tanggal, data ini berformat tanggal dan jam. Data ini nantinya yang akan saya gunakan untuk menghitung sudah berapa lama artikel ini diterbitkan, atau sudah berapa hari artikel ini diterbitkan. Oke, sekarang kita masuk ke langkah ke-7 untuk membuat fungsi helper. Dan fungsi helper yang saya praktekkan di sini adalah fungsi untuk menghitung sudah berapa hari suatu artikel diterbitkan. Oke, kita kembali ke kode editor. Yang pertama, saya akan membuatkan satu directory di dalam folder up. Di sini beri nama directory helpers. Oke. Kemudian di sini saya akan buatkan file fungsi dengan nama misal help.dat. Oke. Di sini saya akan menuliskan fungsinya misal dengan nama countDay. Oke teman-teman, seperti ini kode untuk menghitung jumlah hari suatu artikel diterbitkan. Selanjutnya saya akan mendaftarkan fungsi helper ini ke file composer.json. Di bagian autoload, kita samakan nama filenya.
helpers, help that. Oke, di save. Kemudian untuk mengaktifkan autoload file ini, saya harus menjalankan perintah composer dump autoload. Seperti ini teman-teman perintahnya. Oke, semoga tidak error. Coba di enter. Oke, berhasil. Kemudian dengan menjalankan perintah composer dump autoload, maka selanjutnya fungsi helper yang sudah kita buat akan bisa digunakan secara global pada project yang kita buat. Perintah composer dump autoload hanya dijalankan satu kali saja teman-teman. Dijalankan lagi apabila ada penambahan file fungsi yang harus diaktifkan autoload-nya. Oke, sekarang saya akan gunakan fungsi ini di bagian view, yaitu di sini. Kemudian karena data create_add ini merupakan data dengan format tanggal dan jam, maka di sini saya perlu konversikan atau saya perlu tampilkan hanya tanggalnya saja teman-teman dengan menggunakan date kemudian format tanggal. Seperti ini. Coba di save. Sekarang kita coba cek di browsernya, di refresh. Oke, sudah tampil jumlah harinya. Oke teman-teman, sudah berhasil menghitung jumlah hari semenjak data artikel diterbitkan. Kurang lebih seperti itu terkait membuat fungsi helper pada Laravel 8. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dukung terus channel ini dengan membagikan link video ini kepada teman-teman Anda dan ke media sosial. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi topik-topik terbaru pada video selanjutnya. Terima kasih.